Kecerdasan. Banyak orang beranggapan bahwa cerdas itu memiliki arti pintar dan dinilai melalui nilai sekolah yang bagus atau hasil tes IQ yang tinggi. Hal ini membuat persepsi kecerdasan menjadi sempit. Padahal, nilai bagus dan IQ yang tinggi tidak menjadi tolak ukur bagi kesuksesan anak di masa depan. Potensi kecerdasan tidak hanya dilihat dari seberapa mampu anak mengerjakan soal-soal di sekolah atau seberapa paham anak dengan matematika. Namun, kecerdasan lebih pada bagaimana seseorang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dengan tepat dan benar. Seorang ahli pendidikan dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Dia juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ. Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multiple intelligence. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Menurut Gardner, kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi kecerdasan verbal linguistik atau cerdas kata, merupakan kecerdasan dalam mengolah kata secara efektif baik lisan maupun tertulis. Bagi yang memiliki kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap bunyi atau bahasa. Kecerdasan logis matematis atau cerdas angka. Kecerdasan ini berhubungan dengan masalah matematis, mengelola angka, dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik, serta kemampuan untuk mengantisipasi. Orang yang memiliki kemampuan ini juga memiliki keteraturan berkonsep dan pola numerik, serta pandangan hidup yang selalu rasional. Kecerdasan visual spasial atau cerdas gambar warna. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk berpikir dalam gambar serta kemampuan untuk menciptakan berbagai macam aspek dunia visual spasial. Orang yang memiliki kecerdasan ini mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual spasial dan kemampuan menggambar sesuatu dengan hidup, seperti melukis, membuat sketsa secara jelas, dan mampu membaca peta. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk menangani berbagai bentuk musik dengan cara membedakan, mengubah, mengekspresi, menghargai, dan menciptakan irama serta melodi yang indah. Banyak di antara kita yang memiliki kecerdasan musik ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini mencakup bakat atau kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresi ide dan perasaan. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang tinggi untuk mengandalkan gerak tubuh seperti atlet, penari, pelaku pantomim, dan aktor. Dengan mengajak berolahraga dan ikut komunitas tari merupakan hal yang dapat merangsang kecerdasan agar lebih optimal. Kecerdasan interpersonal atau kecerdasan antar pribadi merupakan kemampuan untuk memahami dan kerjasama dengan orang lain. Kecerdasan ini menuntut kemampuan untuk tanggap dan berempati terhadap suasana hati. Seseorang yang mempunyai kecerdasan interpersonal mempunyai belas kasih, kemampuan empati, dan tanggung jawab yang umumnya dimiliki oleh guru, negosiator, pekerja sosial, dan juru runding. Kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan dalam diri sendiri adalah kemampuan dalam memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Mereka yang memiliki kecerdasan ini dapat memilah-milah berbagai emosi, kemudian mengelompokkannya dan mengungkapkannya dalam bentuk simbol. Mereka juga mandiri, terfokus pada tujuan, dan saling disiplin dengan membuat catatan harian. Kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan.
Kecerdasan seseorang yang memiliki kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, serta memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuannya secara produktif. Profesi dokter hewan, ahli botani, dan petugas kehutanan adalah profesi yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki kecerdasan ini. Kecerdasan eksistensial merupakan kecerdasan yang menyangkut kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi atau keberadaan manusia. Kecerdasan ini banyak terdapat pada profesi filsuf, namun tidak menutup kemungkinan kecerdasan ini dapat dimiliki oleh orang yang memiliki kecerdasan lain. Tidak ada rangkaian strategi pengajaran yang dapat selalu bekerja secara efektif untuk semua anak. Setiap anak memiliki kecenderungan tertentu pada 9 kecerdasan yang terdapat dalam multiple intelligence. Multiple intelligence mengarahkan kegiatan pengembangan anak karena strategi dalam stimulasi kecerdasan berefek langsung pada perkembangan anak.